Ibadah kurban dalam Islam berasal dari ajaran Nabi Ibrahim atau Abraham dan Nabi Ismail atau Ismail. Dalam Al-Quran, kisah tersebut menceritakan tentang ketaatan Nabi Ibrahim yang siap untuk mengorbankan putranya yaitu Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai pengorbanan. Peristiwa ini dianggap sebagai bentuk ujian dan ketaatan kepada Allah, serta simbol pengorbanan dan ketundukan kepadanya. Oleh karena itu, umat muslim di seluruh dunia merayakan Idul Adha setiap tahun dengan mengorbankan hewan ternak seperti domba, sapi, atau kambing untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Seiring perkembangan Islam, ibadah kurban mengalami pengembangan dan standarisasi yang lebih teratur. Syariat Islam mengatur persyaratan dan tata cara pelaksanaan kurban, termasuk jenis hewan yang diizinkan, usia hewan, dan pembagian daging kepada yang berhak menerimanya. Di mana sekarang praktik ibadah kurban dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia selama perayaan Idul Adha. Hewan kurban disembelih oleh orang-orang yang berkualifikasi dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin, keluarga yang membutuhkan, dan orang-orang yang kurang mampu. Dalil ibadah kurban yaitu yang pertama dalam Al-Quran surah Al-Hajj, Al-Quran surah ke-22 ayat 37, yang artinya, maka mereka itu atau hewan-hewan kurban adalah sebagian dari tanda-tanda Allah, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan yang fakir, yang perlu, dan yang meminta dengan baik. Ayat ini mengindikasikan bahwa hewan-hewan kurban adalah tanda-tanda Allah, dan kita diperbolehkan untuk memakan sebagian daging kurban serta memberi makanan kepada yang membutuhkan. Yang kedua yaitu Al-Quran surah Al-Kautsar, surah ke-108 ayat 2, yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Ayat ini menunjukkan bahwa berkurban adalah bagian dari perintah Allah yang harus kita laksanakan. Syarat-syarat dalam ibadah kurban yaitu yang pertama Islam. Ibadah kurban merupakan ibadah yang khusus bagi umat muslim. Oleh karena itu, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah seseorang harus beragama Islam. Yang kedua, akal yang sehat. Seseorang yang melakukan ibadah kurban harus memiliki akal yang sehat atau tidak dalam keadaan gila atau tidak sadar. Ketiga, balik. Balik artinya telah mencapai usia dewasa. Seseorang harus sudah balik untuk dapat melaksanakan ibadah kurban. Keempat, merdeka. Seseorang yang hendak melakukan kurban harus berstatus sebagai orang merdeka atau bukan budak dan memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah. Kelima, harta yang mencukupi. Seseorang yang ingin melakukan kurban harus memiliki harta yang mencukupi untuk membeli hewan kurban tanpa menimbulkan kerugian pada dirinya atau keluarganya. Keenam, waktu yang ditentukan. Ibadah kurban dilaksanakan pada tanggal 10, 11, dan 12 Zulhijjah, yaitu bulan ke-12 dalam kalender Hijriah. Ketujuh, hewan yang memenuhi syarat. Hewan yang akan dikurbankan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti berumur minimal 2 tahun untuk kambing atau domba dan minimal 1 tahun untuk sapi atau kerbau. Hewan tersebut juga harus sehat, tidak cacat, dan tidak memiliki kekurangan yang mengurangi nilai kurban. Yang terakhir, niat yang ikhlas. Ibadah kurban harus dilakukan dengan niat yang ikhlas, yaitu semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah dan memenuhi perintahnya. Hikmah dalam ibadah kurban. Yang pertama, ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Ibadah kurban adalah salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah dalam agama Islam. Dengan melaksanakan kurban, seseorang menunjukkan ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah serta menjalankan perintahnya. Hal ini memperkuat hubungan antara hamba dan penciptanya. 2. Kesalehan sosial. Ibadah kurban memiliki dimensi sosial yang kuat. Hewan kurban disembelih dan dagingnya dibagikan kepada yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, yatim piatu, dan masyarakat yang kurang mampu. Dengan berbagi daging kurban, kita dapat meringankan beban mereka dan memberikan manfaat langsung kepada sesama. Ini mendorong kesadaran sosial, empati, dan solidaritas dalam masyarakat. Yang ketiga, pembelajaran tentang pengorbanan. Kurban mengajarkan nilai-nilai pengorbanan. Hewan yang dikurbankan mewakili sikap rela berkorban bagi kepentingan yang lebih besar. Melalui korban, seseorang belajar untuk mengendalikan keinginan pribadi dan mengorbankan sesuatu yang berharga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan
kebaikan umum. Keempat, menjaga kelestarian lingkungan. Pelaksanaan ibadah kurban juga berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Hewan yang dikurbankan harus dipelihara dengan baik sebelum disembelih, dan proses penyembelihan dilakukan secara humanis dan sesuai dengan aturan agama. Hal ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Kelima, penguatan rasa syukur. Ibadah kurban juga menguatkan rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Dengan melihat pengorbanan hewan kurban, seseorang diingatkan akan kebesaran Allah dalam memberikan rezeki dan karunia-Nya. Ini membantu kita menghargai nikmat yang telah diberikan dan memperdalam rasa syukur kita kepadanya. Yang terakhir, mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seseorang melaksanakan ibadah kurban dengan penuh kesungguhan dan ikhlas, ia dapat merasakan kehadiran spiritual Allah yang lebih kuat. Ibadah ini dapat memperkuat hubungan dengannya dan meningkatkan kesadaran akan keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari.